Apakah gangguan lambung itu bisa menyebabkan gangguan cemas? Jawabannya adalah bisa. Jadi ketika seseorang mengalami sakit lambung, itu di sini banyak sekali saraf-saraf yang terhubung dengan otak. Sedangkan di otak itu adalah tempat untuk mengontrol perintah ke seluruh tubuh. Jadi ketika lambungnya error, maka bisa dikatakan banyak hal yang akan terjadi, seperti misalnya jantung misalnya jadi deg-degan, kemudian kepala berasa pusing, atau misalnya keluar rumah berasa keliengan atau goyang. Nah itu kenapa itu bisa terjadi? Karena banyak sekali saraf-saraf di lambung manusia. Jadi ketika ada error di asam lambungnya tinggi, itu akan sangat berpengaruh kepada kecemasan. Bahkan kecemasan itu sendiri pun bisa menyebabkan gangguan lambung, karena gangguan kecemasan sendiri itu terjadi pada dasarnya itu karena ada ketidakseimbangan hormon di otak yang dapat menyebabkan yang dikatakan sebagai psikosomatik. Apa itu psikosomatik? Yaitu gangguan pikiran yang dapat mempengaruhi tubuh, gangguan fisik. Jadi berasal dari pikiran, kemudian pengaruhnya ke fisik seperti jantung berdebar, kemudian perut rasa pegal, kemudian keliengan. Jadi hubungannya antara kepala dan perut itu sangat besar sekali hubungannya. Lalu mana yang akan harus disembuhkan duluan? Jadi kalau misalnya Anda menderita kecemasan dan disertai dengan gejala sakit lambung atau gejala deg-degan, itu mana yang harus disembuhkan duluan? Jadi yang disembuhkan duluan menurut saya ya secara bersama-sama kalau bisa. Jadi lambungnya diobati dengan misalnya terapi obat-obatan dokter, atau pikiran misalnya dikendorkan dulu pikiran yang berat-berat. Jadi misalnya ada masalah yang berat, itu coba direlaks dengan relaksasi pernafasan, kemudian belajar untuk mengelola pikiran, bekerja dengan waktu yang tidak terlalu diforsir ya. Misalnya kita berada di depan laptop selama 12 jam full, itu juga harus dijaga benar-benar. Jadi misalnya kita 2 jam kerja, 2 jam untuk istirahat juga, untuk melihat refresh dulu keluar, atau misalnya kemudian lanjut kerja lagi ya. Sebaik mungkin di manage untuk pekerjaan. Kalaupun misalnya tidak sanggup lagi untuk misalnya menghadapi tekanan pikiran atau tekanan atau misalnya gangguan lambung, pergi ke dokter, karena misalnya ada psikolog yang dapat membantu untuk menganalisa ya kita itu sakit atau enggak. Jadi psikolog akan mengerti isi dari masalah kita atau pikiran kita, itu mereka akan mengerti. Kalau misalnya pun tidak dapat dikendalikan dengan terapi psikologi atau kognitif ya, bisa dengan terapi medis, seperti misalnya temu dengan psikiater untuk mengurangi. Akan ada 2 terapi ya, yang pertama untuk terapi dengan obat, yang kedua dengan terapi perilaku. Jadi itu sangat-sangat membantu ya, karena obat-obatan yang diberikan psikiater itu pasti digunakan untuk membuat kita terasa rileks
rileks pikiran kita. Jadi dengan rileksnya pikiran maka lambung pun atau gejala cemas pun gejala fisik pun akan hilang dengan terlambat. Nanti ketika nanti udah sembuh itu pun juga akan apa namanya, gejala fisik akan hilang, obat-obatan pun akan dikurangi sedemikian rupa sampai kita bisa lepas obat-obatan. Jadi kemudian ubah pola hidup ya, pola hidup itu sangat penting. Misalnya yang tadinya sakit lambung minum kopi, masih ngerokok, alkohol, itu di stop kalau bisa. Dan kemudian untuk istirahat jam 10 malam itu udah istirahat, tidurnya, pola tidur harus dijaga. Kemudian pikiran dikendalikan, misalnya kita harus banyak relaksasi, kemudian pasrah, kemudian banyak ibadah ya. Dari tekanan dari dalam itu dapat berkurang dengan sendirinya, maka keluhan-keluhan fisik pun akan berkurang dengan sendirinya. Jadi ketika nanti kita udah bisa mengendalikan pikiran, emosi, itu dengan sendirinya keluhan fisik pun akan hilang dengan sendirinya, dan lama-lama kita akan bisa kembali beraktivitas normal. Jadi memang manusia hidup itu cenderung ingin lebih ya, nafsu manusia itu kan besar. Jadi banyak yang ingin dituntut, seperti ingin kaya, ingin penghasilan besar, padahal dari tekanan dari dalam diri itu sangat kuat sampai meledak ibaratnya. Makanya kita harus lebih mengurangi tekanan dari dalam dan menjaga stres dari luar juga. Jadi dengan demikian kita dapat menjaga agar pikiran dan lambung tetap sehat, dan dengan sendirinya nanti pun akan bisa normal kembali. Jadi itu tips dari saya untuk mengatasi kecemasan dan yang hubungannya dengan asam lambung. Ikuti terus channel kami ya, mudah-mudahan nanti setelah kita banyak belajar, sharing, bisa menemukan kesembuhan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa sembuh semuanya, amin amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.